Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang konsep dasar makan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan dua anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Juwani Aisyah Najwa dari D3 Kebidanan dan dua teman saya dari S1 Keperawatan, yaitu Grace Angelia dan Ifada Zulfa. Yang pertama ada konsep makan. Pola makan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu, terdiri dari frekuensi makan, jenis makanan, dan porsi makan menu seimbang. Dalam penelitian Sulastri tahun 2012, jumlah dan frekuensi makan untuk meringankan pekerjaan saluran pencernaan, sebaiknya kita makan 3 kali sehari dalam porsi kecil. Selanjutnya ada komponen pola makan. Yang pertama ada jenis makan. Makanan yang kita makan kemudian dicerna dan diserap oleh tubuh harus menu yang sehat dan seimbang. Yang kedua ada jumlah porsi makan. Makanan sehat itu jumlahnya harus disesuaikan dengan ukuran yang dikonsumsi. Bagi yang memiliki berat badan ideal, maka mengonsumsi makanan yang sehat cukup dengan yang sedang-sedang saja. Sedangkan bagi pemilik berat badan yang lebih atau memiliki berat badan gemuk, itu jumlah makannya harus lebih dikurangi. Yang ketiga, ada jumlah atau porsi makan. Merupakan suatu ukuran makan yang dikonsumsi pada setiap kali kita makan. Yang keempat, frekuensi makan. Frekuensi makan adalah jumlah makan sehari-hari secara alamiah makanan diolah di dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan, mulai dari mulut sampai ke usus halus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor sosial dan budaya, yang ketiga ada faktor agama, yang keempat ada faktor pendidikan, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan pada masyarakat. Biasanya digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang pertama itu ada faktor ekstrinsik, merupakan faktor luaran dari manusia, yaitu faktor lingkungan alam, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan budaya, dan agama. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan ekonomi. Nah, selanjutnya ada yang kedua, faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Yang pertama itu ada faktor sosial emosionalnya, yang kedua faktor keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit, dan yang terakhir atau yang ketiga, faktor penilaian yang lebih terhadap mutu makan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi seseorang dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau AKG, yang berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada teknik makan. Yang pertama itu, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, makan dengan posisi duduk, tidak sambil jalan-jalan ataupun berlari. Yang ketiga, kita berdoa sebelum maupun sesudah makan. Yang keempat, kita minum air secara teratur. Dan yang terakhir, kita harus makan dengan tenang atau tanpa gangguan seperti berbicara. Selanjutnya ada perbedaan cara makan di Indonesia dengan negara lain. Kalau di Thailand, garpu hanya digunakan sebagai alat bantu makan. Sedangkan di Jepang, melahap mie sambil bersuara itu merupakan hal yang wajar, karena melahap mie sambil bersuara itu seperti menghormati chefnya.
Selanjutnya di Jepang tidak boleh menancapkan sumpit di atas nasi. Sedangkan di Timur Tengah, makan menggunakan tangan kiri merupakan penghinaan. Di Cina, makan dengan bersih atau habis itu termasuk tidak sopan. Selanjutnya di Prancis, hindari meletakkan tangan di paha. Di Spanyol, pada saat selesai makan, jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat makan ataupun restoran. Dan yang terakhir, di Korea, jika menerima makanan dari orang tua, kita harus menggunakan kedua tangan. Jadi kita harus menerima dengan kedua tangan. Selanjutnya ada alat-alat bantu lansia. Yang pertama itu ada piring. Yang kedua ada sendok. Yang ketiga garpu. Yang keempat gelas. Dan yang terakhir sedotan. Ada perbedaan cara makan anak-anak, dewasa, dan lansia. Untuk usia 2-5 tahun, anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai, termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu ataupun pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar makanan yang bergizi seimbang. Perilaku hidup bersih perlu dibiasakan untuk mencegahnya, seperti mencuci tangan sebelum makan, agar anak tidak cacingan. Yang kedua, untuk remaja usia 10-19 tahun, prapubertas dan pubertas. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi pada kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik citra tubuh, biasanya pada remaja putri. Khusus pada remaja putri, perhatian harus lebih ditekankan terhadap persiapan mereka sebelum menikah. Selanjutnya ada untuk dewasa. Perilaku konsumsi pangan bergizi seimbang dapat terganggu oleh pola kegiatan kelompok usia dewasa saat ini. Misalnya waktu kerja yang ketat, waktu di rumah yang singkat, ibu bekerja di luar rumah, peningkatan resiko terpapar polusi dan makanan tidak aman, ketersediaan berbagai makanan siap saji atau junk food, fast food, dan siap olah, ketidaktahuan tentang gizinya, bagaimana cara mengolahnya, yang menyebabkan kelompok usia ini cenderung beraktivitas ringan atau santai. Dan untuk lansia, pada usia lanjut ini, khususnya usia di atas 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai menurunnya fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Perubahan tersebut meliputi pada organ penginderaan, termasuk pada organ penginderaan pada fungsi penciumannya. Jika menurun bisa menyebabkan menurunnya nafsu makan, melemahnya sistem organ pencernaan sehingga menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu dan mengalami sembelit. Selanjutnya ada cara membantu anak-anak, dewasa, dan lansia makan. Untuk anak-anak, kita memberikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian sajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Yang ketiga, variasikan dengan berbagai rasa. Selanjutnya, variasikan dengan variasi makanan favorit anak, agar anak mau makan. Yang kedua itu untuk dewasa. Kalau untuk dewasa, bantu dengan memperluas pengetahuan tentang gangguan makanan. Kemudian bantu dengan riset keperawatan, tanyakan apa yang mereka butuhkan, dan jangan mendiskriminasi orang itu. Dan yang terakhir ada cara untuk lansia. Biasanya kita menghias makanan agar menarik, seperti anak-anak ya, soalnya lansia bakalan kembali seperti anak-anak. Jadi layaknya anak-anak, lansia juga ingin mengalami suasana makan yang menyenangkan. Kemudian sajikan dengan porsi kecil. Jaga kesehatan gigi dan mulut lansia dan temani mereka makan.
Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf.